Sahabat fillah, teman-teman semua, kayak saya bahas tentang bertanyalah agar lebih yakin. Pengetahuan yang benar-benar diyakini kebenarannya akan menimbulkan ketenangan hati dan memperkuat keyakinan dalam diri. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Wa minan nasi wat-tawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Mengapa demikian? Karena semakin sempurna pengetahuan seorang tentang sifat-sifat Allah yang menyifati dirinya dan sifat-sifat sempurna seperti pada Asmaul Husna, dan semakin lengkap dan sempurnanya pengetahuan itu, maka rasa takut dan dinimbulkannya akan semakin besar. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ada 3 kategori ulama. Pertama, ulama yang mengenal Allah dan mengetahui perintah dan ketentuannya. Kedua, ulama mengenal Allah dan tidak mengenal perintah dan ketentuannya. Ketiga, ulama yang mengenal perintah dan ketentuannya dan tidak mengenal Allah. Ulama adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dalam konteks ayat di atas, ilmu yang benar adalah ilmu yang mengantarkan miliknya kepada mengenal Allah dan membuatnya merasa takut dan mengharap ridhonya. Kemudian timbul pertanyaan, jika pintu menuju rasa takut kepada Allah adalah ilmu pengetahuan, maka apakah pintu menuju ilmu pengetahuan itu? Jawabannya adalah bertanya adalah satu pintu masuk pada ilmu pengetahuan. Dengan bertanya kita akan menjadi tahu, jadi yakin. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengandung perintah untuk bertanya. Masing-masing ayat itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti firman-Nya, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan padamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Surat Yunus ayat 94. Ya, semua hal yang kita bisa ketahui atau ilmu pengetahuan yang kita miliki akan membuat kita meyakininya sebagai kebenaran mutlak. Sekalanya kita mengetahui sesuatu namun belum meyakininya kebenarannya, meski kita telah memperoleh banyak bukti yang membenarkannya. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk bertanya. Tersirat di dalamnya bahwa Rasulullah memiliki rasa ragu di dalam dirinya. Beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah yang menerima wahyu langsung. Akan tapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di pikiran dan hati hambanya, sehingga dia memerintahkan untuk bertanya. Jika seorang nabi saja pernah memiliki keraguan dalam hatinya, bagaimana dengan kita? Ayat di atas mengandung perintah untuk bertanya di saat kita merasa ragu, karena bertanya akan menghilangkan keraguan dari hati dan pikiran. Ketika keraguan telah hilang, hati akan menjadi tenang dan lebih yakin. Contoh yang paling sederhana saya ilustrasikan dengan cerita berikut. Suatu saat Anda mengunjungi suatu tempat yang sudah lama tidak Anda kunjungi. Karena lama tidak Anda kunjungi, ada beberapa ruas jalan yang masih saya ingat, yang kita ingat juga, namun ada juga yang membuat Anda ragu. Jika Anda tiba suatu jalan yang pernah dilewati, Anda tidak terlalu yakin bahwa jalan itu benar-benar akan mengarah ke tujuan yang Anda inginkan. Hal terbaik yang harus Anda lakukan adalah bertanya pada siapapun yang ada di sekitar itu. Kita berangkat suatu tempat, dulu pernah sana, tapi ternyata sudah beda, maka kita tanya pada orang yang tinggal di tempat itu, yang Anda yakin lebih mengetahui daripada Anda. Bila jawaban orang itu berbeda dengan kekiraan Anda, maka Anda beruntung karena tidak harus melewati jalan yang salah. Tetapi bila jawabannya sesuai dengan pemikiran Anda, maka hal itu akan membuat Anda lebih yakin bahwa jalan
Anda itu jalan yang Anda lalui itu adalah benar, sehingga hati pun jadi lebih tenang. Hal ini pula dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat dia meminta kepada Allah untuk melihat bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Allah menyatakan hal itu dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, lihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah firman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincang dan semuanya olehmu." Allah firman, "Letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian mereka datang padamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Surah Al-Baqarah ayat 160. Ada beberapa sebab yang mendorong Nabi Ibrahim untuk menanyakan hal ini kepada Allah. Di antaranya adalah ketika dia sendiri berkata pada Raja Namrud, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Lalu itu adalah perkataan yang memancing rasa ingin tahunya, sehingga dia minta pada Allah untuk melihatkan cara menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ibrahim lebih suka agar keyakinan mencapai tingkat ainul yakin, keyakinan yang timbul dari pengalaman langsung, pada sekadar hakul yakin, keyakinan yang tidak timbul dari pengalaman langsung. Maka dia pun meminta pada Allah untuk menunjukkan padanya bagaimana dia menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah kemudian memerintahkan untuk mengambil 4 ekor burung. Beberapa riwayat mengatakan bahwa burung yang diambil adalah angsa, merpati, ayam, dan burung merak. Ibrahim kemudian memotong burung itu dan mencabuti bulunya, mencincang bulunya, lalu mengaduk cincangan itu hingga 4 burung itu bercampur, sedangkan kepalanya dia pegang. Dia lalu meletakkan cincangan tubuh burung itu di atas 4 bukit. Setelah itu dia memanggilnya. Ibrahim pun melihat bulu burung itu terbang. Darahnya tadi tercecer kini mengalir menuju potongan daging yang mulai bergabung untuk tubuh yang asli. Ya, setelah tubuh burung itu terbentuk kembali, umatnya berjalan ke arah Nabi Ibrahim untuk mengambil kepala masing-masing. Ketika Ibrahim mengambil kepala masing-masing, kepala bukan kepalanya, tubuh burung itu menolak, dan ketika disetorkan adalah kepalanya asli, maka kepala itu langsung menyatu dengan tubuh dan tadinya tercincang. Itulah Allah memperlihatkan kemahakuasaannya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keraguan yang ada pada diri Ibrahim bukan keraguan yang timbul dari tidak adanya ilmu dan tidak adanya keyakinan, tetapi keraguan muncul dari keyakinan dan pengetahuan yang benar-benar diyakini. Benarnya akan menimbulkan ketenangan hati dan hilangnya rasa ragu dalam diri. Jadi kita akan lebih yakin, maka kita berusahanya adalah dengan bertanya pada orang yang kita percayai, atau orang yang sudah memiliki keahlian. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.